Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kembali kita berjumpa di dalam satu majlis yang mulia dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita melanjutkan kajian kita, bahwa kita berada pada bab as-sabar, bab kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang pertama itu beliau sebutkan di dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah bahwa kunci daripada keselamatan di dunia dan di akhirat bagi seorang mukmin itu ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu, yakni senantiasa menuntut ilmu. Adapun yang kedua adalah al-amalu bih, senantiasa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Adapun yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, senantiasa mendakwahkan ilmu dan ilmu yang telah diamalkan oleh dia. Baru kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, bersabar dalam rangka menuntut ilmu, bersabar dalam rangka mengamalkan ilmu, dan bersabar dalam mendakwahkan ilmu yang telah dia amalkan. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu adalah kunci di antara kunci keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kemudian faedah yang kedua, kalau kita lihat itu ada di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Di dalam Qawaidul Arba' pada awal-awal muqaddimah daripada kitab tersebut, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab beliau menyebutkan bahwa ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah jikalau diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jikalau dia dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah. Adapun yang ketiga, ketika dia terjatuh dalam dosa, maka dia bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab adalah kunci daripada kunci kebahagiaan. Jadi ada 4 kunci keselamatan dan ada 3 kunci kebahagiaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesabaran ini sangatlah penting dan momentum kita sangat tepat. Walhamdulillah, kita sudah berada di tengah daripada bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan Ramadan, dan Ramadan adalah latihan bagi seorang hamba untuk meningkatkan dan melipat gandakan serta melatih kesabaran dia dalam 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran dia untuk menahan dirinya supaya tidak terjatuh dalam maksiat. Yang kedua adalah kesabaran dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah kesabaran di dalam rangka menahan lisannya untuk tidak mengeluh terhadap ujian dan hatinya untuk tidak at-tadajjur, untuk tidak protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puasa itu sebagaimana telah kita jelaskan pada pembahasan kitab Zadul Ma'ad, bahwa puasa itu adalah latihan untuk melakukan penyapihan terhadap hawa nafsu manusia. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim bahwa manusia itu terdiri daripada 2 bagian. Yang pertama adalah ruh. Adapun yang kedua adalah jasadnya. Adapun ruh, gizinya adalah iman, gizinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbagai macam nasihat dan ilmu. Adapun yang kedua adalah jasadnya yang terdiri daripada darah, daging dan tulang. Adapun ruh diciptakan untuk keabadian. Adapun jasadnya adalah hal yang sifatnya fana. Ketika dia wafat, maka akan hancur dan kembali pada bentuk awalnya, yaitu menjadi tanah.
Nah, dengan puasa seseorang menguatkan aspek ruh dia dan melemahkan apa yang menjadi hawa nafsu yang itu biasanya timbul daripada jasad dia, oleh karena itulah syaitan masuk ke tubuh manusia lewat peredaran darah, dan oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada seseorang yang dia mempunyai gejolak syahwat tetapi dia tidak mampu untuk menikah untuk memperbanyak puasa sunnah. Naam, ini adalah momentum yang sangat baik bagi seorang hamba untuk meningkatkan kesabaran dia kepada Allah dan memperbanyak latihan kesabaran sehingga dia menjadi sosok yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab sabri, dan pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas hadis yang kelima, yakni hadis tentang wafatnya salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kelima tentang kisah wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan kajian kita pada hadis yang berikutnya, yakni tentang kisah Ashabul Ukhdud, tentang kisah seorang pemuda yang dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. Wa an Suhaib radhiyallahu taala anhu, daripada Suhaib radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah SAW suatu saat menceritakan kepada para sahabat, kana malikun fi man qablakum, adalah dulu ada seorang raja, dan ini merujuk ke negeri Yaman. Dulu ada seorang raja daripada Bani Himyar yang berada di daerah Yaman. Wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimu sihra. Ketika raja ini berkuasa, dia mempunyai pendukung-pendukung, di mana salah satu pendukung itu adalah tukang sihir. Dan tukang sihir ini saat telah lanjut usia, dia berkata kepada raja, wahai raja, utuslah, pilihlah pemuda yang berbakat untuk menjadi penerusku. Aku akan mengajarinya ilmu sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka kemudian raja memilih seorang pemuda yang berbakat, yang masih sangat muda, dan dia ditugaskan untuk mempelajari sihir daripada ahli sihir tadi. Naam. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a qalamahu fa'ajaba. Nah, pemuda tadi ketika perjalanannya menuju tukang sihir untuk mempelajari ilmu sihir, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib, di mana rahib ini di alam terbuka di jalan tersebut mengajari manusia untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqada ilaihi wa sami'a qalamahu fa'ajabah. Maka pemuda tadi dia duduk di sisi rahib, mendengarkan perkataan rahib, dan kemudian dia kagum terhadap apa yang disampaikan oleh rahib tadi daripada ilmu tauhid, Wa kana idza ata sahira marra bil rahib waqa'ada ilaihi. Kemudian ketika dia, ya hadisnya sangat panjang dan kurang lebih 1 halaman penuh, 2 halaman. Nah, ketika pemuda tadi duduk di sisi rahib, maka kemudian dia terlambat datang ke tukang sihir. Fa idza atasahira darabahu, kemudian dia mendapatkan sanksi daripada tukang sihir tadi. Fashaka dzalika ila rahibi faqala idza khashita as-sahiri faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Maka rahib tersebut memberikan saran kepada pemuda, wahai pemuda, kalau engkau takut terhadap tukang sihir terlambat, katakanlah tadi aku tertahan oleh keluargaku, dan ketika engkau datang terlambat kepada keluarga engkau, katakanlah bahwa engkau tertahan oleh tukang sihir tersebut. Fa bainahu wa
ba'da dzalika id ata ala dabbatin 'azimatin kad habasatin nas. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada satu saat pemuda tadi melewati satu jalan yang dia bisa lalui. Ternyata di jalan tersebut ada dabbah, ada binatang yang sangat besar yang menghalangi jalan manusia. Kemudian pemuda tadi berkata, al-yauma a'lam as-sahiru afdalu amir rahibu afdal. Hari ini aku akan mengetahui. Kemudian dia ambil batu, dia lemparkan ke binatang yang sangat besar tadi dan buas, hatta yamdiyan nas, dan binatang tersebut dengan izin Allah dia mati. Jadi pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jikalau ajaran rahib tadi, ajaran tauhid tadi adalah ajaran yang betul, maka buktikanlah. Dilemparlah dengan batu dan binatang tersebut mati. Faqatalaha wa madan nas fa'ata rahiba fa akhbahu faqala lahu rahib ay bunayya antal yawm afdalu minni. Diceritakan kepada rahib, wahai rahib, tadi saya bertemu dengan binatang yang sangat besar dan menakutkan, kemudian aku ambil batu dan aku berdoa kepada Allah serta aku lemparkan. Jikalau ajaran tauhid yang betul dibandingkan ajaran tukang sihir tadi, maka selamatkanlah manusia dan matikanlah hewan tersebut. Ternyata kemudian mati. Maka sang rahib berkata kepada sang pemuda tadi, anta afdalu minni, sejak hari ini engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau lebih utama daripadaku. Qad balaga min amrika ma ara wa innaka satubla. Tetapi tidaklah ada seseorang yang bertauhid, kata rahib tadi, kecuali dia akan ditimpa oleh ujian. Wa idza tulita fala tadulla alayya. Ingat wahai anak muda, nanti ketika engkau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunjukkan aku. Jadi sang rahib ini telah memahami bahwa tidaklah ada orang yang bertauhid dengan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa, sebab kejadian ini terjadi pada tahun 500-an Masehi, di mana saat itu kaum Nasrani itu dikejar-kejar, mereka yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana sejarah Konsili Nicea yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin, di mana saat itu mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengalami penindasan dibanding mereka yang menerima Trinitas. Nah, kemudian wa kana al-gulamu yubri'ul akmah wal abrasa wa yudawin nas min sa'iril adwa. Dan pemuda tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang yang sakit, baik orang yang al-akmah, yang buta, yang terkena penyakit kusta, kemudian berbagai macam penyakit yang lain. Pasami ajali sulil malik, maka ada seorang pembantu raja. Raja tadi namanya adalah Dzurwah Abu Nuwas. Bagaimana kita ketahui tadi bahwa di Yaman saat itu yang berkuasa adalah Bani Himyar, dan itu adalah ujung kekuasaan Bani Himyar sebelum kemudian runtuh. Nah, saat itu Raja Dzurwah Abu Nuwas itu menyerbu daerah Najran, di mana Najran ini kalau kita baca sejarah itu mayoritasnya adalah Nasrani, dan Nasrani yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa mereka yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pendeta yang pemuda tadi belajar kepada dia. Maka pemuda tadi dia menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta, dan seorang pembantu daripada Raja Dzurwah Abu Nuwas tadi mendengar pemuda tadi, kemudian datang kepada pemuda tadi minta disembuhkan. Faqala inni la ashfi ahadan. Pemuda tadi kemudian menyatakan satu hal yang sangat penting dalam tauhid, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau engkau beriman kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, maka engkau juga aku akan sembuhkan. Aku akan berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Dan ini persis sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Isa,
yang dilakukan oleh Nabi Musa di bidang penyembuhan, di mana Nabi Isa juga beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkan orang yang buta, demikian juga orang yang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pembantu Raja Dzurwah Abu Nuwas tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat. Pada satu pertemuan di istana, fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul Malik. Dan ketika pertemuan di istana, sang raja melihat pada salah satu pembantunya atau menterinya, ternyata matanya sudah tidak buta lagi. Faqala al-Malik, maka sang raja berkata, man radda alaika basarak, siapa yang telah menyembuhkan engkau? Maka sang pembantu raja tadi, sang menteri berkata, Rabbi, yang menyembuhkanku adalah Allah. Maka di sanalah jamaah sang raja menjadi kaget. Ya, sebagaimana kita ketahui, Raja Dzurwah Abu Nuwas ini menganut agama Yahudi, dan Yahudi saat itu berusaha melakukan pendekatan kepada Nasrani, sebab Nasrani saat itu ketika setelah fusi teologi di Konsili Nisia, di mana ditetapkan bahwa akidah Kristen itu adalah Trinitas yang diajarkan oleh Saulus atau Paulus, dan sejak konsili itu Yahudi dengan Nasrani menjadi dekat dan melakukan penindasan sama-sama terhadap mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Nasrani ada seorang pendeta yang itu dicap sebagai pendeta bid'ah yang bernama Arius, yang tetap mengajarkan agama tauhid saat itu, sehingga pengikutnya di dalam bahasa disebut dengan Arisiyin, pengikut daripada pendeta Arius. Maka sang raja berkata, walaka rabbun ghairi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain yang aku sembah? Maksudnya sang raja tadi kaget. Qala rabbi wa rabbuka Allah, sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazil yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulami faji'a bil ghulam. Maka sang raja menangkap bawa menteri tadi, disiksa dengan siksaan yang sangat kejam, sampai kemudian sang menteri mengaku bahwa aku disembuhkan oleh anak muda yang menjadi murid daripada tukang sihir. Faqala lahul malik ay bunayya qad balaga min sihrika ma tubiul akmah wal abwas. Maka sang raja memanggil sang pemuda, wahai sang pemuda, ternyata engkau telah berhasil mempelajari ilmu sihir, bahkan level sihirmu telah melampaui gurumu yang sudah lanjut usia. Jadi disangka bahwa anak muda tadi bisa menyembuhkan dengan ilmu sihir. Faqala lahul malik ay bunayya, maka sang raja pun menyatakan demikian. Sang pemuda berterus terang, inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah, aku berdoa kepada Allah. Sang raja pun menjadi murka. Fa'akhadahu, kemudian sang anak muda tadi ditangkap, kemudian diadab oleh sang raja, sampai saking dahsyat dan pedihnya siksaan yang diterima oleh sang pemuda menunjukkan bahwa dia mempelajari tauhid daripada sang rahib. Maka didatangkanlah sang rahib. Faqila lahu irji' an dinik. Sang raja berkata kepada sang pendeta tadi, wahai pendeta, hanya ada dua pilihan, kembali pada agama engkau atau engkau akan dibunuh. Kembali pada agama mayoritas kaum kita atau engkau akan dibunuh. Fa'aba fada'a bil minsyari fawudi'al minsyaru fi mabriki ra'si. Maka sang rahib tadi menolak. Dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Didatangkanlah oleh sang raja gergaji, dan diperintahkanlah salah seorang tentara untuk menggergaji kepalanya dari atas sampai selangkangannya. Fasyaqahu hatta waqa'a syaqqah, maka kemudian dibelah badannya. Thumma ji'a bi jalisil malik faqilalah, kemudian didatangkan lagi tadi mantan menteri yang telah dipecat, kemudian diultimatum. Faqilalahu irji' an dinik, kembalilah kepada engkau. Fa'aba, sang menteri tadi menolak. Fawudi al-minsyaru fi mabriki raksyih, kemudian juga dibelah dua.
Nah, kalau kita lihat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW suatu saat ketika sedang berbaring di siang hari yang panas, saat itu saat awal mula dakwah Rasulullah SAW, dan para sahabat kebanyakan yang beriman adalah mereka yang budak atau mereka yang miskin, yang mereka tidak mempunyai kekuasaan dan kekuatan, mereka disiksa. Di antaranya adalah Bilal, kemudian keluarga Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibn Arat. Dan Khabbab bin Arat saat itu yang usianya masih 20-an, kemudian disiksa dengan api besi yang dipanaskan, datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullaha, doakan kepada Allah supaya kita dimenangkan, supaya kami yang disiksa ini hampir saja meninggal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan." Maka Rasulullah SAW duduk dan wajah beliau memerah. Beliau menyatakan, "Apakah kalian tidak tahu bahwa umat sebelum kalian ada di antara mereka yang diletakkan gergaji di atas kepala mereka, kemudian dibelah menjadi dua." Nah, hadis Rasulullah SAW itu merujuk pada kejadian di dalam peristiwa yang terjadi di Najran ini. Nah, kemudian didatangkan pemuda tadi, "Irji' an dinika fa'aba." Wahai pemuda, kembalilah kepada agamamu. Maka pemuda tadi enggan. Fadabahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza. Sang raja kemudian memerintahkan pasukannya untuk membawa pemuda tadi ke puncak satu gunung. Ke puncak satu gunung dengan satu perintah, "Fa idza balagtum darwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatruhuhu." Kata sang raja kepada tentaranya, "Wahai tentaraku, bawalah pemuda ini ke puncak gunung yang paling tinggi, kemudian berikan pilihan kepada dia, kalau dia kembali pada agama sebelumnya, maka bawa pulang kembali ke istana. Tapi kalau dia menolak, fatuhu, maka lemparkanlah dia dari puncak gunung, ke puncak gunung." Faqala, maka ketika di puncak gunung, pemuda tadi berdoa kepada Allah, "Allahumma qfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara apapun yang Engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabalu fasaqatu, maka gunung tadi pun bergoncang sampai semua tentara jatuh dan meninggal. Pemuda tadi kemudian pulang kepada sang raja, Kemudian sang raja pun kaget. Sang raja pun kemudian kaget. "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang menimpa rombongan yang bersama engkau? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Maka sang pemuda berkata, "Aku telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Naam. Kemudian sang raja kemudian berkata kepada para tentaranya, "Bawalah pemuda tadi ke lautan. Ketika kalian telah berada di tengahnya, maka berikanlah pilihan." Seperti yang awal tadi, pemuda tadi menolak, kemudian pemuda tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma najjini, Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang Engkau kehendaki. Maka kemudian semua tentara tadi tenggelam di lautan, kembali kepada sang raja, dan sang pemuda berkata kepada sang raja bahwa engkau tidak akan bisa, innaka lasta biqatili, wahai sang raja, cara apapun yang engkau lakukan untuk membunuhku, engkau tidak akan bisa. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis akhir zaman, di mana sebagaimana kita ketahui Dajjal di akhir zaman itu dia membuat berbagai macam keajaiban, ya kan? Dia bisa membunuh, bisa menghidupkan, kemudian juga menurunkan hujan dan menjadikan kemarau yang panjang. Dan Dajjal muncul di saat puncak musim krisis dan paceklik, sehingga mayoritas manusia di muka bumi menjadi pengikut Dajjal.
menjadi pengikut Dajjal, maka ada seorang pemuda yang dia menolak dan tidak mengikuti Dajjal. Pemuda tersebut kemudian dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali. Sang pemuda berkata, aku makin yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Jadi ketika dihidupkan kembali, pemuda tadi tersebut tertawa. Aku makin yakin bahwa engkau adalah Dajjal, yang telah Allah Ta'ala berikan kelebihan bisa menghidupkan dan bisa mematikan di akhir zaman. Maka Dajjal kembali ingin membunuhnya dan tidak bisa lagi. Jadi berusaha dibunuh oleh Dajjal, tidak bisa kembali. Nah, demikian juga kejadian yang menimpa pemuda tadi. Berusaha dibunuh oleh sang raja, senantiasa gagal. Pemuda tadi kemudian memberitahukan satu rahasia. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuraka bih qala mahu. Pemuda tadi berkata, wahai sang raja, cara apapun yang kau lakukan untuk membunuhku, engkau tidak akan bisa. Jadi pemuda tadi telah berada pada satu keyakinan, hakul yakin, bahwa kematian itu mutlak hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada pemuda tadi sehingga tidak bisa dibunuh, dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini ada yang dinamakan dengan wali. Ada yang dinamakan dengan apa? Wali. Wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah Ta'ala itu tidak pernah merasa takut, tidak pernah juga merasa gelisah. Tidak takut terhadap tidak gelisah dan sedih terhadap masa lalu, dan tidak takut terhadap masa akan datang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali salah satu keistimewaannya adalah diberikan oleh Allah Ta'ala karamat. Karamat itu kemuliaan, fasilitas khusus yang sifatnya khawarikul adah, yang itu bertentangan dengan hukum kausalitas atau sunnatullah, hal yang ajaib. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui wali melainkan hanya Allah. Anehnya di zaman ini banyak yang mengaku sebagai wali. Guru saya itu wali, nah. Ya, Habib fulan itu wali, Kiai fulan wali, guru fulan wali. Padahal wali tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi jikalau itu untuk dikultus individukan. Status wali tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wali tadi mendapatkan karamat supaya dia tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita lihat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimanakah engkau wahai Allah menghidupkan orang mati? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari burung 4 dicincang, kemudian disebarkan di 4 puncak gunung, kemudian panggil wahai Ibrahim, aku akan menghidupkan burung tersebut dan kembali kepada engkau, wallahu taala alam bisawab. Nah, kembali jemaah dari mata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak bisa membunuhku, kata sang pemuda tadi, melainkan jikalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Jadi sang raja betul-betul merasa terhina. Wahai raja, engkau dengan bala tentaramu, dengan kekuasaanmu tidak akan bisa membunuhku sama sekali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku beritahukan caranya. Maka sang pemuda tadi kemudian memberitahukan caranya. Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati. Caranya, kata sang pemuda tadi, kumpulkan semua rakyatmu, kumpulkan semua manusia di tanah lapang yang sangat luas, kemudian saliblah aku di satu pohon korma. Thumma khudh sahman min kinanati. Kemudian pakailah anak panah yang ada, yang aku miliki. Thumma da'is sahma fi kabidil qausi. Kemudian letakkanlah anak panah
di busur engkau, dan ketika engkau memanah aku, ucapkanlah dengan ucapan yang sangat keras dan kencang, yang itu harus didengar oleh semua manusia. Bismillahi Rabbil Ghulam, atau Bismillahi Rabbi Hadzal Ghulam, dengan nama Allah Rabb, ya Tuhan daripada sang pemuda ini. Thumma rmini, kemudian panahlah aku, fa innaka idza fa'alta dzalika qatalani, engkau jikalau melakukan apa yang aku perintahkan, maka pasti aku akan terbunuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja yang sangat murka tadi kemudian merasa senang dengan apa yang diberitahukan oleh pemuda tadi daripada cara atau rahasia untuk membunuhnya. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala dhid'in thumma akhadha sahman min kinanati. Maka sang raja kemudian membuat pengumuman supaya manusia berkumpul pada satu hari yang telah ditentukan di satu tanah lapang yang sangat luas. Kemudian sang raja tadi pun mengambil anak panah daripada sang pemuda. Kemudian dia memanah pemuda dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya yang diimani dan diibadahi oleh pemuda ini, dengan suara yang sangat kencang. Thumma ramahu fawaqasahu fi sudgih, kemudian dipanah dan panah tadi mengenai pelipis pemuda tadi. Wawadayadahu fi sudgih famat, kemudian pemuda tadi menyentuh pelipisnya, setelah itu meninggal. Faqalan nas, maka kemudian semua manusia berteriak, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Allah Tuhan yang diimani oleh pemuda ini. Wa utiyal maliku faqila lahu araita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruk. Maka para menterinya datang kepada sang raja dengan penuh ketakutan. Wahai raja, ternyata apa yang kita takutkan terjadi. Ternyata semua rakyatmu saat ini di negeri Najran ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara bil ukhdudi bi afwahi sikaki fa khuddat wa udrima fiha an-niranu. Maka sang raja membuat satu perintah yang sangat luar biasa. Wahai para tentara, gali parit di setiap persimpangan jalan dan nyalakan api. Setiap manusia tangkap, kemudian berikan pilihan, apakah dia kembali pada agama sebelumnya ataukah dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jebloskan ke dalam parit. Ya, kita bakar sekalian, demikian kata raja. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma sabiyyun laha, maka dilakukanlah demikian, dan itu rekamannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Qutila ashabul ukhdud, ya celakalah mereka yang mengorbankan parit, yang mereka menyiksa orang beriman dan mereka kemudian menontonnya, merasakan kepuasan ketika menyiksa orang yang beriman tanpa ada kasihan dan empati sama sekali. Padahal tidaklah ada kesalahan yang dilakukan kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW kepada Khabbab bin Arad tadi, ketika menyabarkan Khabbab bin Arad, wahai Khabbab dan wahai sahabatku yang lain, umat sebelum kalian ada yang digergaji menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang dilemparkan ke parit yang sedang berkobar api, menyala-nyala. Walakinnakum qaumun tasta'jalun, akan tetapi wahai sahabatku, kalian ini tergesa-gesa. Kalian suatu saat akan menguasai Roma dan Persia.
umat sebelum kalian sebelum menang itu ada yang dibelah, ada yang disisir dengan sisir besi, ada yang dibakar dan berbagai macam penyiksaan yang lainnya. Akan tetapi wahai para sahabat, kalian tergesa-gesa. Kita bisa mengetahui jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana siksaan yang menimpa para sahabat, terutama ketika di Madinah. Ada yang dilepas bajunya, kemudian ditaruh di siang hari yang sangat panas, kemudian ditaruh batu yang sangat besar, ada yang dinyalakan besi sampai memerah, kemudian ditaruh di punggung dan dada, seperti yang menimpa Khabbab bin Arat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku disiksa, doakan supaya kita menjadi menang." Apa kata Rasulullah? "Kalian terlalu tergesa-gesa." Apalagi ya mereka yang belum disiksa itu bukan tergesa-gesa lagi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka iman mereka sudah benar sedangkan mereka belum mengalami ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Dan umat-umat sebelum kalian yang beriman semuanya diuji kata Allah. Ada yang benar dalam imannya dan ada yang dusta di dalam imannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Apa hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka masuk surga itu sangat gampang? Ya. Walam wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal kalian belum mengalami ujian sebagaimana yang diuji oleh umat sebelum kalian. Di dalam ayat yang lain, masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina la amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka itu ada yang disiksa, ada yang diperangi, ada yang dibunuh, sampai hati mereka goncang dan ragu serta ketakutan, sampai mereka berkata, kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini mungkin dialami oleh nenek moyang kita dulu yang mereka berjuang ya melawan penjajah. Adapun kita walhamdulillah, tetapi memang kita mungkin saja mengalami ujian dalam bentuk yang lainnya, wallahu taala alam bisawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, faqal selanjutnya ya, di dalam hadis ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sudah membacakan hadis ini, dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa penguasa yang zalim itu biasanya melakukan berbagai macam cara supaya kekuasaannya itu langgeng, supaya kekuasaannya itu terus demikian berlangsung. Maka di antara cara yang dilakukan oleh raja di dalam hadis ini adalah dia mengangkat beberapa tukang sihir, yang itu fungsinya adalah untuk menguatkan posisi dia, menakut-nakuti rakyatnya. Dan kalau kita lihat, ini juga yang dilakukan oleh sebelumnya, siapa? Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun kemudian dia ya saat itu didakwahi oleh Nabi Musa, jadi mempunyai tukang-tukang sihir. Nah, ini di sepanjang zaman. Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, raja ini yang bernama Dzurwah Abu Nuwas sejatinya agamanya Yahudi. Dan kalau kita lihat, Yahudi itu agamanya adalah ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, eksistensi Yahudi saat itu lemah, sebab yang berkuasa adalah Romawi. Ada Romawi Barat di sana, kemudian juga ada Romawi Timur, dan awalnya satu Romawi di Barat sana, sebagaimana kita ketahui. Dan Yahudi ketika diutusnya Nabi Isa, mereka menjadi hasad. Yahudi penyimpangannya itu bermula ketika diutusnya Nabi Isa. Ya, diutusnya Nabi Isa, mereka hasad kepada Nabi Isa.
kemudian menghasut kaisar, ya, kaisar Romawi saat itu untuk menangkap Nabi Isa dan menyiksa pengikutnya sehingga disaliblah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian hikmah yang selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kejadian ini sebagaimana kita sebutkan tadi terjadi pada tahun kurang lebih 500-an, tepatnya pada tahun 523 Masehi. Saat itu rajanya namanya adalah Dzurrah Abu Nuwas, penguasa Himyar yang berkuasa di negeri Yaman dan juga menguasai Najran, di wilayah yang di sana banyak Kristen yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi kejadian ini, kaum Nasrani yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua rakyat tadi telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sebagian rakyat yang selamat itu mengadu kepada seorang raja yang berada di Afrika. Sebagaimana kita ketahui, Laut Merah antara Yaman dengan Afrika itu tidak terlalu jauh. Ada seorang rakyat yang berhasil menyelamatkan diri, kemudian dia mengadu kepada Raja Nasrani. Saat itu Raja Nasrani adalah Raja Najasyi, ya, kurang lebih bapaknya daripada Najasyi yang Raja Najasyi yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah menulis suratnya. Najasyi itu adalah gelar Raja Negus, maksudnya di daerah Ethiopia. Dia menceritakan keadaan yang dialami oleh Nasrani, bahwa Nasrani ditindas oleh Yahudi. Kemudian Raja Najasyi mengutus seorang panglima perang namanya Al-Aryat. Ya, Al-Aryat diutus dengan 70.000 pasukan untuk melawan siapa tadi? Dzurrah Abu Nuwas, raja yang melakukan kekejaman ini, dan wakilnya ada seseorang yang bernama Abraha. Wakil daripada Al-Aryat tadi namanya adalah Abraha. Kemudian diserbulah Dzurrah Abu Nuwas sehingga dikalahkan, dan Al-Aryat itu berkuasa di negeri Yaman beberapa tahun sebelum dikodeta oleh wakilnya. Wakilnya siapa namanya tadi? Abraha. Ketika Abraha naik ke tampuk kekuasaan, nah disitulah terjadi peristiwa penyerbuan kota Mekah yang disebut dengan peristiwanya, tahunnya disebut dengan tahun gajah, dan itu adalah tahun di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang lainnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sang tukang sihir tadi mengetahui bahwa nuntut ilmu itu sejak belia, sejak muda. Maka tukang sihir tadi menyatakan, wahai sang raja, carilah pemuda yang berbakat, yang cerdas, yang usianya masih belia, muda. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu idealnya saat ketika masih muda. Ya, di mana disebutkan dalam sebuah pepatah bahwa menuntut ilmu saat masih muda bagaikan memahat di atas batu. Adapun menuntut ilmu di masa tua bagaikan melukis atau memahat di atas air. Ya, kannaksi alal hajari, bagaikan melukis di atas batu. Sulit memang awalnya, tapi ketika batu telah terlukis atau dipahat, tidak akan hilang selama-lamanya, seperti itu. Tapi walaupun demikian, ini tidak menyurutkan semangat kita, sebab kebanyakan para sahabat juga menuntut ilmu ketika sudah tua. Dan demikian juga ada filosofi Ibnu Hajar, ya, anak batu, di mana tetesan air ketika konsisten menimpa batu, maka batu tadi menjadi terlobangi. Demikian juga para ulama, ada yang mulai menuntut ilmu ketika sudah usia dewasa. Adapun hikmah yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang boleh meminta keajaiban ketika dia ingin menguatkan iman dia.
Ya Allah, jikalau aku berada di atas akidah yang betul, tunjukkanlah keajaiban. Ya, boleh saja seseorang berkata demikian walaupun itu tidak mesti. Jadi tidak mesti syarat seseorang menjadi wali ada karamat. Tidak mesti seseorang menjadi wali itu ada karamat. Dan yang berikutnya, hikmah yang berikutnya jemaah dan mata Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya untuk menghilangkan gangguan daripada jalan. Di mana sang pemuda tadi kalau kita lihat ketika perjalanan ke rahib, ke tukang sihir dan ke rahib di ruas jalan yang sama, dia bertemu dengan satu binatang yang sangat besar dan menakutkan. Manusia tidak ada yang bisa melewati ruas jalan tersebut. Maka sang pemuda tadi mengambil batu dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Oleh karena itulah terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang motivasi untuk menyingkirkan gangguan, halangan, semua potensi yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalanan, dan bahwa itu salah satu sebab seorang mukmin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang lainnya jemaah dan mata Allah Subhanahu wa taala tentang kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia harus meneguhkan kesabaran dia, melipat gandakan kesabaran dia, dan senantiasa menguatkan kesabaran dia, baik dalam rangka untuk taat kepada Allah beribadah, baik dalam rangka untuk meninggalkan maksiat, baik dalam rangka ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini sejatinya bukan tempat untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki, wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin jamaah hadis yang kita bacakan dari kisah pemuda yang itu ada kaitannya dengan surah Al-Buruj atau Ashabul Ukhdud. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan jamaah. Naam. Ya, berkenaan dengan hadis pemuda tadi yang dia bertemu dengan rahib dan tukang sihir, mungkin ada pertanyaan, silakan jamaah. Ya, silakan. Baik yang berkenaan dengan apa yang kita baca atau hal-hal yang lainnya. Tafadhalu. Nah, silakan. Iya, naam. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Yaman itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Berada di bawah kekuasaan Romawi, tidak secara tetapi secara fakta itu mereka berada di bawah pengaruh Romawi. Dulu Romawi itu satu, yaitu Romawi Bizantium, Romawi yang kita kenal saat ini. Kemudian saat itu ada raja yang salah satu kaisar yang terakhir itu namanya adalah Konstantin. Konstantin, sebagaimana kita ketahui Konstantin ini ya, dan kebanyakan raja Romawi itu kan memeluk agama pagan. Kemudian Saulus berdakwah dengan dogma Trinitas dan yang semisalnya. Kemudian dilakukanlah saat itu Konstantin itu kan terlibat pada pembunuhan ibu daripada putra mahkota, ibu putra mahkota, sehingga dia merasa bersalah. Dan dalam teologi Kristen tidak ada taubat kalau melakukan dosa saat itu ditanyakan. Dan kemudian Konstantin takut ada pemberontakan. Kemudian Konstantin melarikan diri ke daerah Selat Bosporus atau di daerah yang saat ini
kotanya itu terkenal dengan Konstantinopel. Itu dijadikan basis kekuasaan Konstantin, kemudian dijadikan kekuasaan Romawi Timur. Akhirnya Romawi itu ada dua, ada Romawi Bizantium, ada Romawi yang ada di Konstantinopel atau di Turkiya saat ini. Ada di Turkiya saat ini. Nah, kejadian yang berkaitan itu kan terkait juga dengan Konsili Nesia. Pernah dengar jemaah ya? Ya, Konsili Nesia, di mana pada tahun kurang lebih 325 Konstantin ini ingin menyatukan dan melakukan fusi, sebab dia dulu aslinya pagan. Ya, Sol Invictus, dewa matahari. Nah, dia sebetulnya sejatinya pagan, tetapi melihat bahwa basis di daerah timur, daerah Turki dan sekitarannya itu agamanya Kristen. Maka kemudian dilakukanlah konsili, ya, diundang kurang lebih 1400-an pendeta untuk menentukan terhadap satu perdebatan teologis, apakah Isa, Yesus itu adalah satu kesatuan dengan satu esensi, homisius, satu esensi dengan siapa namanya? Bapa. Apakah Yesus ini esensi yang berbeda, yang diciptakan oleh Sang dan diutus oleh Sang Bapa? Hasil daripada konsili tersebut ditetapkan bahwa penyatuan, bahwa pandangan yang diadopsi dan itu harus diikuti, bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, satu kesatuan esensi dengan Tuhan Bapa, satu dari tiga dari satu, tapi satu ini beda dengan tiga, nggak boleh disamakan. Tapi walaupun wajib disamakan, tidak boleh dibedakan. Walaupun boleh dibedakan, nggak boleh disamakan. Intinya seperti itu. Nah, itulah Pak. Jadi berada sebetulnya secara de facto si negeri Yaman ini di bawah kekuasaan Romawi saat itu di Bizantium. Nah, si Najasyi ini ngikutnya ke Bizantium. Nah, Abraha melakukan kudeta terhadap penguasa Yaman, Al-Aryat, panglima. Nah, ketika dia berkuasa, mungkin saja rantai saat itu tidak tegak lurus ke negeri Afrika itu, ke Ethiopia. Abraha saat itu diberitahukan oleh pembantunya, oleh tentaranya, bahwa banyak orang Yaman itu yang pergi ke Mekah. Kata Abraha, ngapain? Mereka melakukan haji. Kemana? Ke Mekah. Apa yang mereka lakukan? Tawaf. Oh, kalau begitu kita buat yang sama, kata Abraha. Jadi Abraha itu punya cita-cita memajukan negeri Yaman. Maka dibuatlah Ka'bah. Setelah selesai dibuat dengan megah, justru ada yang buang hajat di sana. Maka Abraha ini murka. Kalau begitu nggak ada jalan lain, kita akan serbu dan hancurkan Ka'bah. Nah, itu ceritanya kurang lebih begitu, Pak. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ada pertanyaan lain mungkin silahkan. Jadi bagus juga dibaca-baca konsili apa tadi? Nisea ya. Nah, silahkan mungkin ada pertanyaan lain. Nah, jemaah, mungkin sampai di sini dan mungkin kita satu kali lagi pertemuan, satu atau dua kali, saya belum tahu. Sebelum masuknya Ramadan, kita mengingatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, di mana Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa, wahai Rasul, aku melihat engkau sering puasa
di bulan ini. Apakah yang menjadi latar belakangnya? Rasulullah SAW menyatakan, dzalika syahrun yaghbulu fihi nas baina Rajabi wa Sya'bana, baina Rajabi wa Sya'ban. Itu adalah bulan di mana baina Rajabi wa Ramadan. Itu adalah bulan Sya'ban yang menjadi saat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai daripada bulan Rajab yang mulia, kemudian menunggu bulan mulia berikutnya yaitu Ramadan. Di tengahnya ada bulan Sya'ban yang manusia santai, yang manusia lalai. Dan wafihi, dan pada bulan itu kata Rasulullah SAW, turfa'ul amalu ila rabbil alamin, bulan itu diangkat amalan 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin diangkat amalku dalam kondisi aku puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada tersisa kurang lebih 16 hari atau sekian. Kita jadikan ini sebagai momentum persiapan, pemanasan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Nasihat Rasulullah SAW ketika seseorang yang meminta nasihat, kata Rasulullah SAW, supaya khusyuk, salli salatal muwaddi', salatlah seakan-akan ini salat yang terakhir di ujung usia engkau dan setelah ini engkau yakin meninggal. Maka demikian juga dengan bulan Ramadan, salah satu motivasinya adalah sauma muwaddi'in, puasalah, masuklah bulan Ramadan dalam kita kondisi psikologis meyakini ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin dengan keyakinan demikian itu bisa membantu dan melecut semangat kita untuk lebih semangat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.